Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Seperti biasa Kirim Email Podcast atau Kepo itu didukung oleh Kirim Email, layanan email marketing yang kami desain khusus untuk pebisnis online di Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Sahabat saya dari 2012-2013 mungkin ya, kami kenal sudah sangat lama ya. Dan beliau sangat konsisten, dan inilah mungkin alasan terbesar saya mengundang beliau ya. Namanya adalah Rian Gundukusumo. Anda mungkin sudah tahu dan mungkin mengenal sebagai Rian 1000 ya, karena nama usahanya 1000.com ya. Dan kemudian berkembang menjadi 1000 Lancer ya. Jadi 1000.com ini crowdsourcing istilahnya, yaitu di mana kita memanfaatkan crowd atau memanfaatkan massa, memanfaatkan orang banyak untuk menghasilkan sebuah desain. Jadi cara kerjanya, misalnya Anda mau pesan desain ke 1000.com ya. Itu nanti akan dikonteskan desain Anda, lalu akan sekitar puluhan orang atau ratusan orang itu akan bisa mengikuti kontes itu ya. Yang nanti dari ratusan orang yang submit itu atau orang yang mendaftarkan desainnya itu nanti bisa Anda pilih satu, dan Anda hanya akan membayar untuk desain yang menang ya. Jadi dengan harga yang sangat terjangkau, Anda sudah bisa menghasilkan puluhan macam desain dari mulai logo dan kebutuhan-kebutuhan desain lain ya. Dan kemudian 1000.com ini berkembang menjadi 1000 Lancer, di mana sesuai namanya ya, untuk freelancer lah ya, untuk Anda bisa meng-hire freelancer langsung dari dalam 1000lancer.com. Yang menarik adalah membuat bisnis dengan model marketplace ini buat saya pribadi sangat menantang ya. Mungkin jika Anda sudah cukup lama di Kirim.email, Anda akan tahu bahwa dulu kita punya layanan yang namanya Iklan.email, yang merupakan marketplace untuk beriklan di dalam email broadcast pengguna Kirim.email ya. Jadi prinsipnya sama-sama marketplace ya, 1000.com dan 1000 Lancer juga marketplace. Dan ternyata ya boleh dibilang Iklan.email tidak berjalan sebagaimana yang saya harapkan ya. Atau ya bahasa langsungnya gagal lah ya. Dan itu membuat saya penasaran lah dengan dunia marketplace ya, terutama marketplace yang sifatnya jasa ya, service ya, seperti 1000.com dan 1000 Lancer ini ya. Yang menantang dari marketplace adalah adanya dua sisi market atau double sided market ya, sisi supply dan sisi demand. Sisi supply adalah partner Anda atau orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan, biasanya ya, kalau jasa ya, penghasilan dari layanan Anda ya. Misalnya kayak 1000.com ya, dia menawarkan jasa desainnya, atau kalau misalnya dulu di Iklan.email itu menawarkan broadcast email ke listnya ya. Sedangkan dari sisi demand itu adalah orang-orang yang membeli jasa tersebut. Ya, misalnya orang yang memesan desain, atau mungkin di Iklan.email dulu orang yang membeli advertiser kita bilangnya, orang yang beriklan, yang memasang iklan ya, yang ingin iklannya di broadcast sama pengguna Kirim.email ya. Jadi ya Anda bayangkan mendapatkan satu sisi market aja itu menantang sekali ya. Anda mendapatkan pembeli aja itu menantang sekali. Sekarang Anda bayangkan Anda harus menumbuhkan pembeli Anda, di saat yang sama Anda harus menumbuhkan supply Anda ya, partner-partner Anda ini ya. Ini yang membuat marketplace sangat menantang. Itu makanya kesuksesan Tokopedia dan Bukalapak itu buat saya bukan sembarangan ya. Karena membuat marketplace seperti itu menantang sekali, luar biasa. Bagaimana membuat orang mau jualan di platform tersebut itu ya. Itu sangat menantang. Nah, kita akan dengar langsung dari Rian. Ya, dari sini bukan hanya soal marketplace ya, tapi yang saya kagumi dari beliau adalah kemampuan beliau membuat bukan hanya satu ya marketplace, tapi dua gitu ya. 1000.com dan 1000 Lancer, di mana saya satu aja gagal gitu ya. Kami dikirim email bikin satu aja gagal gitu loh ya. Jadi saya banyak belajar di sini ya. Dan kemudian diskusi kami berkembang, nanti itu akan menjadi apakah Anda harus meng-hire freelance atau Anda harus meng-hire staff atau full time ya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, kapan Anda harus hire freelance, kapan Anda harus merekrut tim, staff, itu semua akan kita bahas di sini. Karena ini ada artikel menarik sekali ya, bahwa tahun 2027 itu kebanyakan pekerja akan freelance ya. Anda bayangkan. Oke, jadi tidak ada lagi namanya gaji, kontrak, ada lagi mungkin namanya THR ya, semuanya cuman freelance aja gitu ya. Dari kacamata pengusaha, tentu saja freelance ya, lagi ya, ada untungnya ada ruginya, akan kita bahas lengkap.
Dan insya Allah ini akan menjawab apakah Anda harus meng-hire freelance atau merekrut full team, dan bagaimana kriteria freelance yang bagus, bagaimana kriteria freelance yang harus Anda hindari ya. Dan kita akan juga mendengar kisah-kisah kegagalan Rian ya. Kalau Anda Google aja Rian Gondokusumo, itu satu halaman pertama Google itu akan menceritakan kisah suksesnya Rian ya. Jadi di podcast ini saya ingin mengangkat sisi Rian yang lebih manusiawi, bahwa ya Rian ternyata dibalik semua kesuksesan Rian sebagai istilahnya serial entrepreneur ya, yaitu entrepreneur yang sudah berkali-kali membangun bisnis dan berhasil ya. Ternyata Rian juga banyak melakukan kegagalan. Jangan lupa untuk dengerin podcast ini sampai habis, karena pada bagian akhir nanti akan ada penawaran khusus untuk Anda yang ingin menggunakan jasa dari 1000.com maupun 1000 Lancer ya, dengan harga khusus dari kirim.email, karena di sini kirim.email sebagai partner dari 1000 Lancer dan 1000.com. Dan pada akhir podcast, setelah nanti saya ngobrol sama Rian, Anda akan mendapatkan penawaran khusus dari saya ya. Jadi ini dia Rian Gondokusumo, semoga Anda menikmati podcast ini, menikmati episode ini sebagaimana saya sangat menikmati ngobrol dengan Rian Gondokusumo. Selamat menikmati. Oke, udah live ya. Oke, Rian, apa kabar Rian? Baik bro, apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Kita terakhir ketemuan udah lama ya, 2017 ya, kalau nggak salah ya, Surabaya ya. Betul, waduh, gue baru ngomong di coworking space-nya ya. Iya, waktu itu ada peluncuran sebuah coworking space ya di Surabaya, dan kita diundang ya. Betul, Di situ satu atap ya, benar. Dan di situ kita ngobrol terakhir lah ya. Habis itu kita nggak pernah ketemuan lagi setelah itu ya. Betul, belum pernah ketemuan. Wow, oke. Oke, Rian, terima kasih sebelumnya udah nyempatin hadir ya ke Kepo Kirim.email podcast. Luar biasa sekali bisa berhasil mendatangkan seorang serial entrepreneur ya, boleh aku bilang ya. Thank you. Sedap ya, serial entrepreneur. aku belum serial mungkin. Thank you. Saya juga. Oke, dia Rian, dulu kan kalau nggak salah ya, ini tolong aku dikoreksi ya. Dulu kuliah di Amerika, bener ya? Betul, di Amerika. Dan kemudian kerja dulu atau pulang dulu atau baru kerja ya? Aku ada sedikit miss di timeline-mu. Jadi dulu itu saya kuliah di Amerika, di Indiana ya. Nah itu ada satu kota kecil namanya West Lafayette, itu kayak kota pelajar gitulah, kota pelajar gitu. Kota kecil, habis itu saya ngambil jurusan teknik elektro. Dari sana saya pindah ke LA untuk kerja. Berapa lama kerjanya? Di LA itu setahun. Setahun, oke. Iya. Terus habis setahun kerja di LA, itu tuh pas lagi ada krisis tuh yang subprime mortgage 2008-2009. Jadi ya saya balik ke Indonesia. Film apa, The Big Short ya? Nah, The Big Short, bagus banget itu filmnya. Bagus banget ya, luar biasa. Oke, balik ke Indonesia waktu krisis ya? Betul. Jadi pas balik ke Indonesia, saya sempat kerja di satu data center, Sigma ya, setahun. Baru habis itu pindah ke retail company. Itu ada satu holdingnya itu punya company kayak California Fried Chicken, Bayu Buana, Abda Insurance gitu. Jadi saya masuk di dalam holdingnya, bantu untuk oversee a few dia punya subsidiary lah istilahnya. Oke. Lalu setelah itu keluar bikin 1000. Betul, dari sana saya keluar, terus habis 3 tahun ya di sana, terus saya realize kalau saya lanjut terus, saya cuma bakalan improving proses yang ada aja, tapi saya nggak bakalan ngerasain kayak, oh gimana sih establish sesuatu dari nggak ada gitu ya. Jadi saat keluar itu 1000 belum ada, keluar dulu ya? Keluar dulu, baru buat. Oke, soalnya kan banyak banget pengusaha sekarang tuh kan lagi ngantor bikin sesuatu, baru dia keluar setelah sesuatunya ini dapat traction gitu kan ya. Betul. Kalau itu rada nekat deh. Oke, 1000 ini kan kalau boleh dibilang ini konteksnya 2012 ya, nggak kayak sekarang dong ya, beda banget ya. Beda Dulu kalau nggak salah itu masih dunia startup di Indonesia juga masih zamannya startup lokal lah ya, masih generasi pertama lah kalau boleh dibilang ya. Betul. Sebenarnya kita generasi kedua. Dari kedua ya? Kedua, karena yang pertama itu Tokopedia, Bukalapak, Groupon ya. Iya. Nah, itu bareng Price Area dulu. Tapi tetap aja itu masih baru banget tuh ya. Saat itu juga baru Tokopedia juga tampilannya juga aku ingat nggak kayak sekarang lah yang jelas ya. Masih kayak Tokopedia bersaingnya masih sama Kaskus ya nggak ya saat itu ya? Betul. Iya kan? Nah itu kan berarti kamu mulai sesuatu yang boleh dibilang asing ya
di mata orang Indonesia itu kan apa sih crowdsourcing gitu ya kan ya. Benar. Bahkan istilah crowdsourcing itu ya mungkin harus dijelaskan dulu ya ini ke orang Indonesia saat itu ya gitu ya. Betul. Nah, kenapa memutuskan untuk memulai sesuatu yang sama sekali baru? Artinya kenapa harus apa alasannya menjadi pelopor gitu loh? Karena menjadi pelopor ini kan berat ya. Ya. Kalau saya petik kata-katanya Howard Schultz ya, Starbucks ya, itu Ya. jangan memulai, jangan jadi pelopor, tapi mendisrupt, mengganggu lah. Itu lebih kemungkinan bertahan hidupnya lebih tinggi gitu loh ya. Apalagi untuk yang kita dibilanglah saat itu mungkin Rian juga boleh kita bilang belum punya pengalaman bisnis ya, bener ya? Tolong koreksi aku ya, bener ya? Betul, belum Nah, punya pengalaman bisnis waktu itu. apa yang memutuskan untuk aku mulai deh nih crowdsourcing nih, walaupun asing nih? Apa yang memutuskan untuk bikin itu? Oke, jadi waktu dulu itu sebenarnya kayak kita kan, saya waktu itu umur 25, 26 gitu. Jadi Wow. iya udah 7 tahun, 8 tahun lewat nggak kerasa. Wow, oke. Jadi dulu banget sama kayak kita pertama kali mulai bisnis ya, pasti kan idealis. Kita pengen buat sesuatu, tapi nggak ngerti namanya bisnis model, nggak ngerti market size itu apa, nggak Benar, ngerti edukasi pasar itu sesusah apa. benar. Jadi waktu dulu itu awalnya saya ada ngobrol-ngobrol sama istilahnya beberapa orang ya istilahnya, dan dari sana saya istilahnya tuh pengen tahu what they think about crowdsourcing, karena di US waktu saya kuliah di sana tuh ada satu company namanya CrowdSpring. CrowdSpring itu di Chicago. Hmm. CrowdSpring itu company-nya nggak terlalu gede, tapi mereka punya revenue itu tuh benar-benar fantastis banget. Kayaknya ukuran company-nya tuh cuma 15-20 orang. Wow, Ya, revenue-nya I think pas saya masih di sana above 15 million US a year. a year. Wow, oke. Jadi saya ngelihat the power pertama online-nya dulu. Hmm. Kedua, kenapa crowdsourcing? Karena saya juga orangnya tuh I'm into human resource sama I'm into art gitu ya istilahnya. Kayak expertise-nya juga ada di UI design lah istilahnya. Ya. Jadi dari sana saya coba kembangin ya apa yang saya suka kerjain, my passion, sama apa yang saya mau buat untuk bisnis. Nah, di Indonesia waktu itu kita ngeliat crowdsourcing tuh belum ada. Jadi kita ngerasa bahwa this new concept itu bisa kayak Mas Fikri bilang jadi pelopor ya di Indonesia. Karena waktu itu kompetitor kita sebenarnya the traditional freelancing atau agency business. Ya. Gitu. Direct ya. Direct, betul. Benar. Jadi waktu itu sih sebenarnya kalau ditanya modalnya apa ya, modalnya benar-benar cuma karena pengen mulai usaha aja. Saya benar-benar naif banget sih dulu, kayak nggak ngerti apa-apa istilahnya, kayak yang penting mau jalan dulu lah istilahnya. Tapi saya sendiri nggak tahu saya ini masuk ke dunia seperti apa. Kan kadang-kadang orang bilang kalau kamu nggak terjun sendiri, kamu nggak pernah ngerasain kan istilahnya kan. Yang bikin confident apa ya? Kan pasti ada sesuatu yang bikin confident, biasanya kan ya, ada sesuatu yang bikin kita confident, ini kalau aku jalanin nih jadi nih. Nah, apa yang membuat Rian ngerasa confident banget? Wah, ini crowdsourcing jalan nih. Apa saat itu? Waktu itu selain motivasi pengen punya bisnis sendiri, tentunya juga karena kita ngelihat crowdsourcing punya model. Crowdsourcing itu kan sebenarnya bisnis model adalah di mana ada brief permintaan yang masuk dan nanti dikerjakan sama sekelompok orang. Dari sekelompok orang itu yang diambil solusinya, itulah yang dibayar. Jadi kita ngerasa itu very powerful, especially ke klien ya. Benar. Lagi mereka bisa dapat puluhan ide atau puluhan solusi ya, dan yang mereka keluarkan lebih ekonomis gitu. Jadi kita ngelihat itu sebenarnya ada suatu konsep baru yang unique value-nya tuh jauh lebih gede daripada the traditional atau conventional business kasih sekarang. Jadi confident levelnya naiknya di sana. Dan di awal-awal kan saya banyak ngobrol sama desainer teman yang lain, kan juga punya problem yang sama. Punya problem juga in the market, di mana nyari job tuh susah karena mereka bukan orang sales gitu. Dan saat itu tidak ada mungkin ya, maksudnya dari sisi klien ya, tidak ada layanan yang
bisa puluhan orang pitching desain sekaligus itu nggak ada ya saat itu ya. Nggak ada, Ya nggak ada ya bener ya. nggak ada. Wah luar biasa. Oke, nah kita masuk ke sisi itu ya. Ini kan artinya kan dua sisi ya, alias marketplace ya. Betul. Kalau boleh dibilang marketplace jasa ya. Dan ini kan bikin marketplace ini kan susah sekali loh, menantang sekali ya. Karena saya ngerasain langsung bikin marketplace. Mungkin ingat obrolan kita di Surabaya ya. Obrolan terakhir itu kan aku nanyain, Rian, marketplace ini supply dulu apa demand dulu? Ingat nggak pertanyaan itu ya? Ingat ya? Iya. Nah dari situ Rian bilang supply dong, ya kan? Aku ingat banget jawaban itu. Aku catat loh jawaban itu, ya kan? Oke. Kan? Betul, betul. Supply dong. Kenapa? Karena ini. Nah, kan dijelaskan itu kan saat itu. Nah, tetap ternyata saat aku jalanin ya, bikin saat itu namanya layanan namanya iklan.email, ternyata tidak berjalan seperti yang ya seperti diharapkan lah ya gitu ya. Padahal kalau dari sisi supply sebenarnya aku pribadi sangat percaya diri dengan supply. Artinya kita dengan 15 ribuan user ya, ini supply ini adalah paling nggak 1-2% nyantol lah kan gitu ya. Iya. Ternyata enggak gitu loh. Ya, artinya ya dan sekarang layanan itu kita tutup gitu loh karena supply-nya pertumbuhan supply itu tidak balance ya dengan permintaan malah. Jadi yang terjadi malah saat itu over demand gitu loh. Oh, over ya, demand. Over demand malah. kasus kami malah seperti itu saat itu. Jadi di situ kami menyadari ya, dikirim dulu menyadari bahwa memang marketplace adalah model bisnis yang sangat menantang karena harus mengakuisisi pasar dari dua sisi, benar ya? Betul. Jadi mirip fenomena ayam dulu apa telur dulu kan gitu. Benar. Ya. Saat supply atau saat desainer kita di 1000.com misalnya ya, saat desainer kita banyak, maka klien akan datang. Kenapa? Wah, dia banyak desainer tuh kan gitu, ya kan ya. Satu sisi saat klien kita banyak, desainer akan makin banyak. Kenapa? Wah, ini kliennya Rian ngeri nih, gede-gede kan gitu ya, bener ya, dua sisi ya. Betul. Nah, gimana caranya? Aku pernah baca di wawancara bukan Daily Social ya, yang disitu menyatakan bahwa Rian bisa berhasil mendapatkan 2.000 orang desainer ya, 2.000 orang desainer mendaftar dalam 3 bulan pertama 1000.com berdiri. How come? Bagaimana cara saat itu? Oke, jadi kalau bener katanya Mas Fikri, setiap marketplace beda-beda ya. Benar ya. Contohnya itu kalau nggak salah, saya rada lupa, di luar negeri itu dulu ada satu marketplace namanya Homejoy. Homejoy, oke. Providing cleaning service ya. Iya, service juga ya. Itu dia nyari supply susah banget. Jadi over demand juga, kasusnya mirip. Iya betul, mematikan malah. betul over demand malah, bukan over supply gitu. Padahal lucu, supply itu kan sebenarnya yang mendapatkan income kan. Iya, lucu kan jadi. Lucu banget. Padahal di dunia ini pastinya di mana kita bisa mendapatkan income, disitulah orang pergi. Benar. Dan itu kasusnya kita di 1000 juga. Buat desainer yang bukan orang sales ya, mereka itu susah banget cari klien. Jadi mereka itu ada 2 alasan kenapa mereka tuh mau cari klien selain untuk dapat income, tapi untuk ningkatin reputasi. Dan itu sebenarnya buah si malakama juga. Iya benar. More clients kalau misalnya reputasinya belum ketahuan kan istilahnya kan. Iya benar. Jadi kita itu jadi jembatan untuk bantu desainer ini cari klien. Makanya pas kita advertise seperti itu, saya banyak dulu advertise-nya di Facebook. Iya. Jadi pas udah advertise di Facebook, saya juga nggak spend terlalu banyak. Mereka ngerasa ini ada potential new marketplace di mana jadi source of income-nya mereka. Jadi dari sana mereka berbondong-bondong langsung registrasi. Waktu itu ada deh, kayaknya saya cuma 2 bulan pertama ya, brand belum tahu, belum ada yang kenal, tapi waktu itu ya kita dapat sekitar 3.000-an desainer gitu. Jadi kita juga waktu itu sampai bingung gitu, kayak istilahnya frantic, desainer udah pada masuk, tapi demand-nya malah nggak ada. Kebalik ya? Kebalik. Dan jujur aja ya Mas Fikri ya, waktu dulu kita itu creating demand painful banget. Wow. Saya tuh kebayang sih. Kebayang ya? Kebayang. Karena nggak semua orang kan di setiap saat butuh logo kan misalnya, atau butuh packaging gitu. Benar. Jadi saya ada mungkin keliling sekitar 100 klien ya yang saya do direct selling gitu. Sebentar, keliling ini artinya benar-benar keliling datengin kantor mereka gitu ya? Betul. Wih. Betul. Oke. Betul. Jadi, terus apa yang terjadi setelah itu? Jadi saya presentasi ke mereka dan ini ya bisa terkesan
gimana ya, kalau mungkin teman-teman ngerasa, wah ini 1000 advance teknologi banget, tapi awalnya tuh menyedihkan banget lah itu. Ya kita presentasi gitu, kita bawain company profile, saya presentasi, saya bawain company profile, ujung-ujungnya kliennya cuma bilang, "Oh ya logonya bagus, tapi kita nggak butuh sekarang." Bener. Gitu. Jadi Wow, sakit ya dengerin. iya, Aku aja denger sakit kok sekarang. kayak kita pasti pengen jauh-jauh meeting misalnya ke Danmogot atau ke Iya, Juanda iya. gitu ya, pengennya kan ada deal kan happening. Benar. Terus yang lebih painful lagi dari meeting-meeting ini, kalaupun jadi deal-nya itu kan range-nya antara 2,5 juta sampai 9 juta kan. Iya. Jadi harganya pun juga, karena ini harganya ada di website kita. Kita bukan kayak agensi yang tiba-tiba bisa markup 30-40 juta. Benar, Ya. benar. Benar. Kita nggak kayak gitu. Dan nomor dua, yang lebih sedihnya lagi, meskipun kita platform online, yang terjadi kalau ada klien yang mau sampai beli kita punya service, logo atau packaging atau company profile, kliennya itu nggak mau login ke website kita. Jadi, Wow, oke. iya, saya jadi PA-nya mereka, di samping buatin user, habis itu orderin lewat website Wow, kita wow. gitu. Jadi in the early days, the user in our website itu kita sendiri. Wow, wow. Dan itu berapa lama bertahan seperti itu? 6 bulan. Wow, lama juga ya. Lama loh itu. Nah, Lama ya. Akhirnya mendapat titik baliknya, dapat traction bener-bener online itu gimana dulu? jadi bisnisnya kita itu di awal-awal, karena modalnya saya juga nggak gede. Saya bergantung banget sama word of mouth sih. Dan kita benar-benar grateful sama 3.000 desainer yang masuk ya, karena mereka juga kualitasnya bagus. Jadi mereka itu habis ngedesain, kliennya yang anggap aja klien pertama atau kedua kita itu dapat misal sampai puluhan desain yang masuk ya. Ya. Dan mereka amazed. Itu kita bilang kalau di produk itu hook-nya di sana. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi abis mereka amazed, klien kita tuh mulai ngobrol, mulai sharing ke temen-temennya atau networknya mereka bahwa kalau lu mau nyari solusi desain ya, nih ke sini aja nih, ada website baru ya, namanya 1000.com. Cuma lucunya apa? Mereka bukan kayak, oh yaudah lu masuk ke 1000.com order. Nih kalau lu ada pertanyaan nih, kontak saya. Jadi kartu namanya saya dipoto terus di-sharingin di grup WhatsApp mereka. Akhirnya muter lagi gitu lagi akhirnya. Iya, jadi tiba-tiba demand-nya udah mulai naik, tapi lucunya demand-nya naiknya bukan masuk traffic ke dalam website ya. Wow. Demand-nya adalah tiba-tiba saya dapat banyak banget, kita bilang love call ya, Iya, 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 iya. meeting ini gitu. Oke, jadinya offline lagi ya, ngirim proposal lagi dan seterusnya lagi ya, muter lagi ya prosesnya. Betul, tapi saya coba untuk nggak buat proposal dengan cara ke tempat mereka, langsung saya orderin orderin. Oh, wow. Buka laptop depan mereka gitu jadinya ya. Buka laptop, sampai ada sekali yang paling lucu, kita ada meeting ya, 11 orang ya. Itu saya sendirian, jadi dikelilingin sama 10 orang yang lain. Dan kita ordernya itu pakai proyektor. Wise. Jadi semua orang ngelihat cara ordernya, tapi in my opinion, the most effective. Bener sih ya. Iya. Justru satu sisi tuh jadi personal touch banget ya. Ini CEO-nya 1000 datang sendiri ke tempat kita ngorderin loh kan gitu ya. Itu jadi story sendiri kan itu ya. Betul, dan mereka ngelihat bahwa order lewat online ini seperti apa dan gampang. Iya, iya, iya. Wah, insight luar biasa ya. Oke, itu satu sisi ya, sisi kliennya. Sekarang kita masuk ke sisi lain. Ini kalau nggak salah kemarin, ini udah lama banget sih kasusnya ya, tapi saya ada baca di Tim Ferriss ya, mungkin tahu Tim Ferriss ya, For Our Work Week ya. Iya. Itu kan juga desain cover bukunya kan via crowdsource ya. Iya. Dia di Amerika ya, dia menggunakan sebuah layanan crowdsource di Amerika dan akhirnya dia benar-benar milih satu cover desain dari buku untuk bukunya dari semua yang dipitching sama dia. Iya. Nah ternyata ada kasus, ada orang yang nggak kepilih itu kayak protes gitu loh. Jadi ternyata dia mengklaim desain untuk cover buku Tim Ferriss-nya itu yang nggak dipakai sama Tim Ferriss, tapi ternyata diambil sama orang, kemudian apa ya bilangnya ya, diubah lah ya, dijiplak lah, apa ya, diplagiat lah gitu ya. Plagiat ya, idenya istilahnya dicuri. Disesuaikan lah istilahnya. Bener, mungkin nggak plak 100% sama, enggak, tapi ya yang ngelihat itu tahu lah itu punya dia gitu loh, kasarnya gitu. Nah, yang dia protesin adalah si
satu sisi si Tim Ferriss ini bagus mempromosikan cara dia membuat cover buku gitu ya melalui websitenya yang trafficnya luar biasa kan gitu ya. Bahwa dia bilang step by step cara dia nulis buku itu seperti ini, yang di dalam diskusi itu ada cara bikin cover tuh ke sini loh gitu loh ya. Kasarnya dia ngelink ke 1.000 deh kan gitu ya contohnya ya. Nah dia ngelink ke 1.000 terus orang rame-rame dong ngeliat ke 1.000 kan gitu ya. Yang mana sih covernya Tim Ferriss kan gitu ya kan. Betul. Dan kebukalah kampanye dia ya. Kebukalah kampanye dia yang dimana di dalamnya ada puluhan desain, ratusan desain mungkin. Yang ternyata dari semua ratusan itu dia cuma pilih satu kan gitu ya. Iya betul. Nah ada ratusan lain yang nggak kepake yang ternyata dicuri sama orang. Nah ini gimana ya kalau kasus seperti ini terjadi di 1.000 misalnya? Oke, kalau dari kita, jadi ada dua hal yang kita improve. Jadi itu terjadi juga karena dulu pertama kali kita buat marketplace ya Mas Fikri, itu anybody bisa register, benar, dan nggak ada kurasi, nggak ada tesnya. Jadi kalaupun bukan desainer ya, cuma karena dia dengar dari temennya yang desainer bahwa, lu lewat 1.000 aja lu desain berhadiah misalnya gitu kan. Pengen cari duit lah gitu ya. Cari duit gitu. Dan kita dulu banyak banget istilahnya kita bilang quote unquote junk designer ya istilahnya, cuma quiz hunter istilahnya. Nah yang terjadi itu jadi concern gede banget karena at one point saya pernah punya desainer hampir 50.000 kalau nggak salah. Wih. Betul, cuma kan again di marketplace-nya kita itu oversupply, less demand jadinya. Iya, awalnya seperti itu ya. Awalnya kayak gitu, dan dari 50.000 yang masuk, potensial untuk bisa plagiatnya tinggi waktu itu. Benar. Makanya abis itu di 1.000 kita ada buat 2 barrier. Jadi nomor 1, siapapun yang mau ngikut kontes di 1.000 itu dia harus istilahnya ngikut tes atau exam dulu. Wow, oke. Iya. Examnya itu simple. Examnya adalah buat logo 1.000, buat t-shirt 1.000, buat packaging 1.000, ya, atau buat booth 1.000, nggak salah 4 itu. Mereka bisa pilih, dan dari sana juga saya jadi tahu kategori desainer ini sebenarnya desainer apa gitu. Jadi desainer pun juga ada segmentasinya kan istilahnya ya. Jangan sampai kalau kita ada kontes desain booth, ternyata yang ikut desainer logo gitu. Iya, benar. Jadinya ngasal gitu. Iya. Itu barrier pertama yang kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi lah ya. Kita nggak bisa bilang mencegah ya. Benar. Mengurangi possibility plagiat. Jadi istilahnya kita benar-benar mau yang masuk sana adalah the true designer, the real designer yang serius. Jadi kita ada tim sendiri ya di dalam company kita, namanya tim mitra atau tim partnership. Itu kerjanya kayak partnershipnya Gojek, kayak mitra Gojek gitu. Tapi mitra desainer dan desainer atau freelancer kita panggilnya atau netizennya kita panggil CB. CB apa? CB itu kayak kayak panggilan usernya 1.000 atau 1.000 net. Oh, CB ya. Panggilan sayang lah gitu ya. Betul. IBBY. Oke. Gitu. Sorry. Panggilannya Sribadis. CB itu kantor kita. Oke. Sribadis. Sribudi jadi. Nah, anyway, barrier nomor 2 adalah pas kontesnya udah jalan ya. Kita itu sebenarnya ada opsi namanya private contest. Oke. Private itu adalah pas kontes jalan, desainnya itu nggak dimunculin. Yang bisa ngelihat desainnya tuh cuma kliennya aja. Gitu. Yang bikin private si klien berarti? Yang buat private itu klien. Oke, paham. Artinya si desainer udah tahu lah resikonya kalau ini publik dan dia ngikut gitu ya? Sebenarnya nomor 3 ini yang saya baru mau kasih tahu resiko. Oke. Jadi nomor 3 itu, kalau misalnya sampai ketahuan plagiat, ya mereka tuh ada kayak kartu kuning, kartu merahnya. Oke, di dalam sistemnya 1.000 ya? Betul. Jadi kalau misalnya ketahuan pertama kali plagiat, dan plagiatnya anggap aja bukan 100% ya, dia cuma mau modifikasi, itu kita kasih kartu kuning, langsung ban selama 2 minggu. Wow, nggak bisa nerima job berarti? Nggak bisa. Oke. Jadi kita ya quote unquote sorry to say, jadi kayak putusin mereka punya source of income, karena di sini kita again ya mau populate yang namanya fairness sama equality gitu. Kita juga pernah sampai nge-ban kita punya grandmaster karena ternyata dia grandmaster kayak ranking ya di kita punya freelancer atau designer. Karena ternyata terbukti dia ada sempat sekali menjiplak lah istilahnya. Gitu. Jadi
ini saya belajar banyak, nggak cuma untuk di marketplace ini, tapi di company kita ya. Kita selalu ada carrot and stick ya kita bilang. Iya, iya, iya. Mereka yang perform ya kita reward, tapi mereka yang nggak perform, unfortunately kita mesti kasih improvement plan kan istilahnya ya. Iya, iya. Kurang lebih kita terapin hal yang sama. Jadi dengan adanya kayak gini, dari segi desainer pun juga ada resiko yang mereka mesti ada just in case kalau mereka break dulu. Kalau misalnya sekali udah kena kartu kuning yang 2 minggu ban ya, next time dia kena lagi itu ban permanen. Wow, dia nggak bisa daftar sama sekali lagi ya berarti ya? Nggak bisa, dia harus pakai email baru, dan email baru itu mesti ngikutin exam, reputasinya dia yang lama. Restart ya? Ya, restart semua. Oke, ngomong-ngomong soal freelance ya, buat saya pribadi ya, ini kan freelance ini kan dari sisi personnya ya, orangnya ya, manusianya ya, itu kan sebenarnya sangat dekat dengan menjadi seorang pebisnis gitu loh ya, karena kan dia butuh mindset tertentu, paling nggak dia harus bisa self motivated ya. Betul. Dia harus bisa bangun pagi, dorong dirinya sendiri, bikin kopi sendiri kan gitu ya, kasar kan gitu ya. Benar. Terus kerja itu nggak ada yang ngawasin gitu ya, jadi benar-benar dia harus didorong dari dalam. Nah, satu sisi ini kan bagus ya. Sisi lain kan ya, mungkin kita tahu lah ya, pengusaha itu kan bukan orang yang gampang diatur gitu loh, ya kan gitu ya. Ya, jadi kan saya juga melihat freelance, beberapa orang freelance juga bukan orang yang gampang diatur gitu loh. Oke, mereka self motivated iya. Mereka nggak perlu dimotivasi berlebih. Oh ya, saya setuju. Tapi mereka juga kalau lagi nggak pengen kerja gitu loh, ya kan ya, bener ya, Rian ya. Nah, gimana nih caranya kalau mereka lagi tiba-tiba nih misalnya, ini worst case lah ya, ini mudah-mudahan jangan terjadi lah ya, tapi ini worst case ya. Misalnya nih datang klien nih ya, klien gede nih datang, terus dia bikin kontes, tiba-tiba mayoritas grandmasternya ini lagi nggak pengen ikut kontes aja gitu, lagi nggak mood lah atau apalah gitu kan ya. Nah ini gimana biar bisa men-trigger mereka untuk terus jalan gitu loh, terus kerja gitu, terus berkontribusi gitu loh. I see. Ini pertanyaan yang lumayan bagus. Jadi kita ngelihat ada, sebelum kita masuk ke freelancer as a whole, saya pengen sharing dulu bahwa freelancer tuh ada dua macam. Freelancer yang sebagai full-time freelancer, atau freelancer yang istilahnya masih ada part-time, masih ada kerjaan full-time, dan mereka jadi freelancer-nya tuh misalnya pas malam, pas gitu ya. Dia ada ngantor di mana gitu ya, siangnya gitu ya. Betul. Oke. Jujur aja kalau dari kita pernah banyak kasus ya sama yang nomor 2. Dan ini kasusnya kenapa? Karena waktu cuma 24 jam sehari, tangan cuma 2. Jadi mereka mesti milih. Tentunya mereka bakal fokusin kerjaan utamanya dulu kan. Benar. Makanya kita sekarang banyak fokus atau kurasi freelancer yang masuk itu adalah full-time freelancer. Supaya si 1.000-nya jangan dapat jam sisa gitu ya. Nah, betul. Sama kita mau orang-orang yang masuk di kita punya platform itu, memang mereka yang career path-nya itu mereka mau build as a freelancer, bukan freelancer sebagai sampingan lagi. Dan kita pernah punya freelancer yang istilahnya sebagai part-time, dan eventually dia jadi full-time freelancer karena kita. Wow, oke. Jadi arah karirnya berubah jadinya ya? Betul, karena dia ngerasain kerja sama orang tuh kayak gimana gitu. Iya, benar. Terus pendapatannya juga kadang nggak seberapa, ya mungkin bisa dapat THR, tapi di sisi lain sacrificing time juga sama energi kan. Apalagi kalau mereka yang kerja di agency, itu very long hour lah istilahnya. Belum lagi masalah kelelahan emosi lah ya gitu ya. Benar. Kalau desainnya udah last minute, udah jadi, terus tiba-tiba diminta revisinya Sabtu Minggu. Iya. Wow. Gitu. Luar biasa. Oke, ini masuk ke cerita gagal nih. Boleh. Dulu Rian pernah memperkenalkan sama saya langsung ya. Seingat saya dulu kalau nggak salah Rian ngechat saya langsung. Dan itu langsung memperkenalkan yang namanya Diana. Dulu banget ya, tahun berapa ini? 2014 ya, 2015 ya gitu ya? 2015. Salah ya? Iya benar ya, 2015 ya? Iya, betul. Nah itu Rian langsung bilang ke saya, ngechat, ini ada produk baru bro, Diana. Wah apa? Personal assistant, benar ya? Betul. Wah itu buat saya ini kalau works ini luar biasa. Saya langsung bilang gitu. Dan itu saya bilang sama istri saya loh. Ini belum, mungkin yang untuk Anda yang denger ya, ini belum eranya Gojek ya? Ya bener ya, Rian ya? Waktu itu Gojek baru growing ya. Baru growing ya, dan belum mencapai kota-kota yang lain lah. Jakarta doang lah masih saat itu. Jakarta doang, betul. Bener. Jadi
saat ada sesuatu seperti Diana ya, personal assistant di mana kita bisa order misalnya makanan, nanti Diana yang beliin gitu kan ya. Betul. Terus beli tiket bioskop, Diana yang beliin gitu kan. Ini kan breakthrough ya, lagi ya breakthrough banget lah saat itu ya. Betul. Nah, buat saya ini kalimat pertama yang terucap di kepala saya itu saya bilang sama istri saya saat itu, ini produk terlalu cepat lahir sebelum masanya, saya bilang. Iya kan? Betul. Itu yang reaksi pertama saya setelah Rian kenalin Diana dulu ya. Itu saya bilang, kalimat pertama saya bilang ke istri saya itu. Ini produk yang jauh sebelum masanya ya. Nah, sekarang ya ternyata dia hallodiana.com ya kalau nggak salah ya apanya. Betul. Halo Dian. Nah, kalau Diana itu sudah tidak beroperasi ya. Nah, itu apa persisnya yang membuat Rian menghentikan Diana saat itu? Oke, ini Apa story di belakangnya gitu? iya ini ceritanya lumayan menarik ya. Maksudnya jadi waktu kita itu launching Diana sekitar 2014 akhir kalau nggak salah ya. Itu tuh titiknya kenapa? Karena kita pengen grow our traction lebih lah istilahnya. Dan kita ngelihat tuh kalau kita freelancernya handle service lebih kayak ke desain, marketing related gitu, itu benar-benar tergantung soal kebutuhan jadinya. Iya. Kalau nggak butuh ya mereka nggak pakai. Sementara waktu itu kita ada freelancer kalau nggak salah hampir 30-40 ribu lah in total ya. Iya. Jadi kita ngelihat kenapa nggak freelancer ini diberdayakan juga tuh untuk urusan yang berbeda. Kita bilangnya micro task lah istilahnya. Micro task itu kayak gimana? Freelancer ini kita planningin dulu tuh jadi kayak agent. Agentnya itu bisa handle kebutuhannya sehari-harinya klien kita dan nanti mereka bisa dapat commission dari sana gitu. Yang terjadi adalah waktu kita ngelihat modelnya mau dibuat kayak gimana, di luar negeri itu ada satu startup baru yang lagi happening banget namanya Magic ya. Jadi kita adopt konsepnya Magic di mana orang tuh pengen convenient, dia cuma pengen teks ke satu nomor ini nanti bisa menjawab semua kebutuhan mereka dan menghadirkan kebutuhan mereka setelah mereka bayar ya tentunya ya dalam hitungan misalnya 1-2 jam gitu. Jadi very convenient, very practice ya. Dan di SMS doang berarti ya? Di SMS doang betul. Oke. Di SMS doang. Dan dari sanalah muncul Magic yang versi Indo namanya Halo Diana. Dan waktu itu saya sama ini Irzan yang punya Yes Boss ya. Iya. Banyak ngobrol karena kita produknya similar lah. Nah cuma abis jalan sekitar 4-5 bulan itu kita mulai dapet anomali yang rada aneh terhadap produk ini. Jadi waktu itu di mana kita banyak, di mana itu kita per hari bisa sampai ribuan kalau nggak salah. Wow. Iya. Cuma problem paling gede adalah gini, misalnya Mas Kiki mau pesen bunga nih buat istrinya. Yang terjadi adalah karena sistemnya baru kebentuk, jadi kalau untuk fulfillment saya masih pakai orang. Oke. Di belakang kita ini ada agent Diananya. Agent ini semuanya orang di kantor, saya hire ya, waktu itu ada sekitar 15-20 orang. Kayak call center lah istilahnya. Iya. Nah mereka yang do fulfillment, tapi yang terjadi apa sih di belakang? Yang terjadi di belakang adalah pas Mas Fikri mau bunga, maka agent Diana bilang, oh tunggu sebentar ya, saya telepon dulu nih tokonya kita yang ada di Rawabelong. Telepon itu very manual, dan kalau misal di toko A nggak ada, dia harus telepon ke toko B. Benar. Kadang klien kita jadi nunggunya kelamaan. Iya. So the big issue with this business model atau with this product is actually bukan di client side. Client side itu gampang. It's the supply side. Beda lagi tantangannya ya berarti ya saat itu ya? Beda banget. Dan jujur aja, kayak kita nanya deh, toko bunga di Rawabelong mana mau sih masuk ke app? Iya. Apaan app gitu ya? Untuk mereka masuk, saya harus bilang dulu, oh iya per bulan lu bisa dapat omset 100 juta. Oh langsung deh mungkin masuk. Tapi kan dan ini kalau nggak salah, tolong koreksi ya. Ini kalau nggak salah saya itu juga belum eranya Google Assistant ya, belum sampai Indonesia ya mungkin ya. Belum ya saat itu ya. Wow, ini emang benar-benar baru banget ya ini ya. Baru banget dan jujur aja sampai hari ini pun kita waktu itu kan selain Google ada beberapa yang buat kayak bot untuk private sih. Iya. Cortana ya kalau nggak salah namanya. Iya Cortana benar. Sampai hari ini it's going nowhere. Iya sih ya. Kita nggak ngelihat bahwa ini semua masih under research lah istilahnya.
Tapi moving back lagi ke Halo Diana, apa yang terjadi? Kita itu mulai ngelihat nomor satu fulfillment-nya itu setengah mati susahnya untuk Kebayang, repot banget ya pasti ya. repot banget. Iya. Nomor dua, problem yang salah yang waktu itu kita lakukan, keputusan yang salah itu adalah kita open ke semua kategori, harusnya nggak boleh. Nah, Gitu. berusaha menjadi semua hal untuk semua orang ya. Betul. Oke. Apa pelajaran terbesar nih yang bisa diambil dari sini? Artinya kan ini udah kejadian ya, udah deh ya gitu ya. Betul. Kita telan, kita lanjutkan kan gitu ya. Apa pelajaran terbesar yang bisa Ren ambil dari sini? Mungkin isu paling gedenya kenapa Diana tutup karena pada akhirnya dari data itu menunjukkan bahwa Diana itu produk yang lebih nice to have daripada produk yang masyarakat atau market kita butuh gitu. Bukan must have ya. Bukan must have, dan kita udah mulai kelihatan kayak di order ke 9, 10, 11 daripada klien yang pakai, ujung-ujungnya mereka order sendiri. Jadi mereka pengen ngerasain punya private assistant seperti apa. Tapi eventually setelah mereka rasain, the feeling of having a private assistant for your life itu udah dies down lah istilahnya. Oke. Itu lumayan lucu. Jadi ada kayak semacam malah churn ya, atau lifetime value-nya itu pendek sekali. Iya. Per customer-nya paling cuman kalau dihitung dari waktu berapa bulan paling ya 2-3 bulan itu kalau bisa tahan juga udah hebat banget ya mungkin ya. Benar. Ya. Benar. Dan saya tambahin lagi ya 2 hal. Iya. Monggo. Kenapa sih churn-nya bisa tinggi? Simple. Karena yang handle itu semuanya human. Jadi misalnya dia hari ini di-handle sama satu senior agent ya, tapi besok dia di hari ini di-handle sama senior agent dan dia happy kliennya. Besok di-handle sama yang junior dan dia komplain karena yang junior itu tentunya nggak sebagus yang senior kan, in terms of knowledge, skill set gitu. Jadi we have a very big quality issue sebenarnya waktu itu. Karena ya lagi ya ini baru banget ya. Jadi SDM-nya juga ini saya harus ngapain kan gitu ya. Masih gitu mungkin ya. Benar, nggak semua agent pernah booking tiket pesawat. Benar. Jadi pasarnya baru belajar, supply-nya baru belajar gitu kan ya. Betul. Jadi ujung-ujungnya I decided untuk tutup. Nomor terakhirnya sebenarnya bisnis model ya. Karena kalau mau ngambil commission, mau ngambil margin, itu juga nggak bisa gede, jadinya nggak bisa self-sustain. Iya. Dan terakhir ya sempat ada temen yang juga nanya ke saya, dia mau buat semacam kayak gitu. Jadi saya bilang, kamu ketemu saya aja, saya bakal spend 3 jam untuk jelasin kenapa. Saya bilang, I'm trying to save you this amount of money gitu. Benar. Jadi mendingan kamu spend nih 3 jam sama saya bakal convince kamu untuk jangan buat. Dia soalnya ya kayak kita mau buat bisnis pertama kali kan Mas Fikri, pasti ngebet gitu. Iya. Padahal ya itu ya kalau dari ceritanya Rian barusan ya, itu padahal resource-nya sudah ada ya. Artinya si 1000 ini sudah punya yang dibutuhkan untuk membuat service ini ya, membuat Diana ya. Padahal saat itu ya kalau kita melihat hanya dari sisi resource ya. Betul. Sudah lengkap ya. Perjalanan masih panjang banget. Benar. Product iteration-nya berapa kali baru akhirnya freelancer-nya bisa dipakai. Atau freelancer-nya bisa di-leverage gitu. Benar ya. Malah kalau buat aku pribadi ya, pelajaran yang bisa aku ambil dari cerita barusan itu apa ya? Banyak orang bilang kalau istilahnya orang Amerika bilang apa? Low hanging fruit ya. Jadi ternyata low hanging fruit juga nggak selamanya bisa diambil buahnya kan gitu ya. Benar. Ya kan. Kita udah punya semuanya, kita ngerasa confident ini bisa jadi, ternyata nggak jadi gitu. Ya kan. Benar. Oke, lanjut. Nah ini menarik nih. Ini mungkin pertanyaan dari dalam hatiku yang paling dalam nih. Sedap. Ya kan? Nah, Rian, dengan makin populer kerja remote ya. Iya. Ya contoh dikirim email lah, kita udah tahun keempat ya nih yang kerja remote ya, tanpa office ya, semua tersebar dari 25 kota di Indonesia ya, dan mereka kerjanya full time ya. Nah, yang tadinya freelance dan di kita dikirim email itu sendiri, beberapa orang yang ngelamar itu tadinya freelance, Rian. Oke. Dan salah satu kategori kita menerima itu akan lebih mudah kita menerima kalau dia sebelumnya pernah kerja freelance gitu loh. Oke. Jadi kalau sudah kita tes kita apa dan kita lihat dia belum pernah kerja freelance, itu biasanya kita probationnya agak lama gitu loh ya. Percobaannya agak lama ya. Nah tapi kalau dia sudah punya track record freelance, itu yang probationnya mungkin standar 3 bulan, itu bisa kita cepetin jadi 1,5 bulan, 2 bulan selesai gitu loh ya, karena dia udah terbiasa ya. Dia sudah self motivated ya. Nah
Jadi ada tren di yang terjadi di Amerika kalau nggak salah ini dibahas di majalah Forbes apa di mana ya. Ya. Itu freelance sekarang beralih ke kerja remote yang lebih menawarkan keamanan ya, security seperti gaji dan benefit perusahaan, misalnya hardware ya. Contoh kayak di Buffer itu kan pekerjanya kan dikasih laptop gitu loh ya. Pokoknya kita masuk aja dikasih laptop, dikasih Fitbit, dikasih macam-macam lah kan gitu ya. Iya. Dan di sisi lain kerja remote tetap menawarkan kebebasan pekerjaan kayak freelance ya. Jadi dia punya security kerjaan kantor, dia punya fasilitas kerjaan kantor, tapi dia menawarkan fleksibilitas seperti freelance. Jadi dia sisi yang terbaik dari dua dunia gitu loh ya. Ngerti. Nah, dalam konteks yang barusan ya, apa kelebihan meng-hire freelance dibandingkan dengan merekrut staff full time? Atau mungkin kalau aku boleh lebih frontal ya Ren ya, aku mohon maaf sebelumnya nih ya. Apa kelebihan mungkin kita menggunakan 1000.com atau 1000 Lancer ya, dibanding misalnya gue buka lowongan deh gitu, atau aku buka lowongan nih terang-terangan deh rekrut gitu loh. Nah, apa kelebihannya? Oke, I think pertanyaan yang bagus ya dan penting juga. Jadi kalau kita istilahnya outsource ke freelance ataupun ke website seperti 1000 Lancer itu, keuntungannya tentunya kita itu nggak perlu harus argonya nggak selalu jalan ya. Wah, langsung to the point ya. Langsung to the point. Karena kita kan bayar ketika kita lagi butuh aja ya. Benar. Bisa by hour misalnya gitu ya. Iya, itu satu. Dan nomor 2, kayak kemarin pastinya semua bisnis pada lagi berat ya karena ada THR kan. Bulan-bulan kayak Mei sama Juli, Mei Juni itu tuh paling berat karena pengeluarannya naik, tapi pendapatan turun. Turun drastis benar. Ya. Jadi double the blow di sana. Nah, apalagi B2B ya, itu kena banget ya B2B ya. Betul. Habis-habisan ya. Habis-habisan itu. Iya. Belum lagi kalau misalnya ternyata kliennya misalnya yang B2B biasa masuk, kitanya udah masuk hari ini, kliennya baru masuk 2 minggu lagi. Waduh, ya benar. Masih cuti bersama dia. Itu mana bisa kan istilahnya. Oke, sisi lain. Ada lagi mau tambahin sebelum aku tanya lagi? Ada lagi. Jadi sebenarnya ini juga isu yang lain kalau misalnya kita pakai full time itu gimana ya namanya? Istilahnya kalau kita pakai freelance atau outsource kan kalau kita nggak happy sama hasil kerjanya kita tinggal ganti aja ke yang lain kan. Iya sih ya. Nggak ada ikatan emosional ya. Betul, nggak ada ikatan emosional. Tapi kalau kita udah hire, let's say udah lolos probation, orang kan bisa naik turun ya. Sekarang bagus, 3 bulan kemudian nggak bagus gitu istilahnya. Jadi kita juga mesti, ya kita nggak bisa let go gitu aja. Kita mesti kasih dia performance improvement plan lah, PIP gitu ya, supaya dia bisa improve. Tapi nggak ada jaminan sementara aku jangan juga. Oke, gimana dengan waktu pekerjaannya? Saya kita biar sempit konteksnya itu kita bahas misalnya desain ya. Iya. Misalnya ini kan beberapa tes di perusahaan itu kan time sensitive ya. Contoh launching ya, produk launch ya. Betul. Nah, produk launch itu kan biasanya sangat terbatas waktu, 2 minggu misalnya ya gitu ya. Iya. Nah, itu kan artinya si desainernya harus bisa kerja di bawah timeline yang sangat mepet gitu loh. Betul. Nah, bagaimana biasanya dari sisi freelance mendeliver pekerjaan-pekerjaan yang mepet, revisinya rapid gitu ya, revisinya itu kenceng gitu kan ya. Betul. Waktunya mepet, besok harus tayang, and so on. Nah, bagaimana freelance kalau dilihat dari sisi ini? Jadi gini, kalau misalnya kerjaannya kita banyak ya, itu ada bagusnya dibagi ke beberapa freelancer. Makanya ada platform kayak 1000 atau 1000 Lancer itu, karena kita bisa kasih tahu capacity freelancer itu lagi seperti apa. Freelancer lagi sibuk, kita jangan jejelin lebih banyak pekerjaan, karena freelancer bagus bisa jadi jelek nanti. Iya. Masalah capacity lah itu. Kedua, kalau misalnya kerjaan ini ternyata butuh sesuatu yang kualitasnya lebih bagus atau responsif lah, kita nyari aja freelancer yang memang di rating sama klien kita dari time managementnya bagus, project management bagus, quality-nya juga bagus gitu. Jadi ini lumayan penting lah. Maksudnya kita as a company, freelancing company ya atau freelancing marketplace, kita bantu klien dari segi how to make a better decision to hire which freelancer, kurang lebih gitu. Jadi berdasarkan tadi ya review dan lain-lain tadi tuh ya. Betul. Okay. Memang triknya beda sama kalau punya
in-house person ya. Tapi Iya, in-house ya. pun have their own challenges lah. Misalnya kalau kita Pasti. dia deadline-nya malam ini, tahu-taunya sakit hari ini. Iya sih, bener. Iya, hal-hal kayak gitu. Oke. Wah, luar biasa ya. Kejawab semua dari tadi. Oke. Dari sisi misalnya anggaplah ini kita baru mulai bisnis nih. Misalnya saya baru mulai bisnis ya, kayaknya. Baru hari ini nih mulai atau baru jalan sebulan deh gitu ya. Nah, di titik mana atau di apa kriteria sebuah bisnis dalam hal ini UKM lah ya. Ini waktunya merekrut freelance di titik mana gitu. Karena kan ya UKM serba ketat ya. Ya ketat duit lah, ya ketat waktu lah kan gitu ya. Serba ketat di resource gitu. Nah, di titik mana atau di kriteria seperti apa nih? Wah, waktunya nih saya nyari freelance. Nah, kapan itu terjadi? Jadi gitu? menurut saya kalau misalnya kita bisnis baru mulai, dari day one pun udah harus rekrut freelancer gitu. Karena kalau kita langsung mau in-house tim dari day one, itu pasti argonya udah jalan, kita yang mesti trainingin tim, sistem belum ada, ujung-ujungnya banyak time wasted, energy wasted, sama non-produktif ya. Tapi harus bayar gaji mereka. Tapi kalau freelance, jadi kita tinggal lihat kebutuhannya kita apa aja. Kalau misalnya kita memang udah selesai fotografi misalnya gitu ya, foto produk udah beres, ya udah tinggal bayar freelancernya by job aja. Kita juga. Oke, dalam sebentar aku tahan Rian. Dalam konteks itu kisaran rupiahnya berapa? Kalau yang ada di Seribulancer atau di 1000.com? Oke. Kalau misalnya tadi kita ngomong sorry bukan fotografi, desain lah ya. Desain oke lah. Kalau misalnya sekarang ini paling banyak dicari orang adalah desain postingan sosial media misalnya. Benar. Itu kurang lebih misalnya kalau per bulan anggap aja 30 posting ya atau 20 posting. Itu kisarannya antara 4 sampai 5 juta biasanya. Oke. Itu cukup banyak loh ya, Pak. 30 posting kan banyak ya. Original design ya. Iya, benar ya. Dan bagaimana dengan sesuatu yang lebih basic ya, saya logo misalnya. Ya ini si UKM ini setelah 3 bulan dia punya cash flow mungkin ya, dan dia mulai mikirin branding nih kan gitu ya. Nah, gimana dengan sesuatu seperti logo? Berapa kisaran startingnya? Kalau logo di kita itu ada yang paling rendah itu di 350.000 ya. Wow, oke. Terjangkau ya berarti. Terjangkau banget. Ini di 1000 Lancer, tapi memang ada limitasi. Misalnya desainnya tuh totalnya cuma dua desain aja. Tapi kalau misalnya 500.000 itu bisa dapat variasi lebih banyak gitu. Ada yang sampai 1,5 juta, itu yang 1000 Lancer. Kalau mau lebih berkualitas, pindahnya ke 1000. Apa kriteria mahal atau murahnya jasa seorang freelancer? Misalnya kita tadi yang bikin logo ya, terus dia bilang 1,5 juta gitu loh ya. Nah, apa kriteria kita bilang itu murah atau mahal? Dari sisi mana yang kita melihat si freelancer itu? Oke. Atau apa ya mungkin ya, label harganya apa sih gitu? Label harga lah ya. Jadi ini balik lagi ke kan setelah kita pakai itu freelancer, baru kita bisa kategorikan dia mahal atau murah, benar kan Mas Fikri kan? Dari hasil karyanya ya, benar. Dari hasil karyanya sama dari experience kita di. Oke, iya. Gitu, sama aja kayak saya punya in-house team gitu ya. Saya pernah dulu banget punya satu C-level ya, yang dimana saya bayarnya tuh tinggi banget, dan saya nganggep dia murah, karena dia itu bisa membantu saya handle so many division, dan dia bring value to the company. Iya. Tapi saya juga punya ya admin staff ya yang sorry itu saya misalnya gajinya cuma 3 juta dan saya bilang mahal. Karena tadi ya value-nya nggak ada ya. Nggak ada value-nya. Iya. Jadi mungkin menjawab pertanyaan ini yang paling penting value-nya apa, dan kalau kita harus pakai itu freelancer punya service baru tahu value-nya kan rada susah kan. Tapi kalau kita punya produk kayak 1000 Lancer, di situ ada reputasinya, ada testimoninya klien juga yang pernah pakai. Jadi klien kita yang mau pakai freelancer tersebut kurang lebih bisa belajar dari pengalamannya klien sebelumnya. Oke, berdasarkan itu. Iya, benar. Misalnya nih ya, saya ada namanya Abdul ya. Iya. Si Abdul ini baru 3 bulan dia mulai usaha ya. Terus dia tadi ya, dia punya budget cukup lah gitu ya. Kita bilang saya 1 juta lah untuk bikin logo. Nah, tadi berdasarkan jawaban Rian kan itu ada review, ada rating, ada testimoni si
klien-klien terdahulu ya. Betul. Misalnya dia punya 3 orang nih yang sama-sama bagus lah kita bilang overall ya. Overall reviewnya bagus, overall ratingnya bagus, semuanya bagus. Diajakin ngobrol juga ramah, tiga-tiganya gitu ya. Nah, apa kiat dari Rian menemukan jodohnya si Abdul ini gitu loh? Oke, menurut saya ada 2 hal. Kalau masalah pekerjaan kayak di marketing ini ada masalah selera. Jadi Nah, ya, oke. dari portfolionya seperti apa, itu satu ya. Iya, iya. Sama nomor 2, kalaupun mereka ngobrolnya enak, tapi chemistry-nya pasti beda. Iya sih ya. Betul, sama kayak kita mau rekrut in-house team ya kan, kita pasti interview dulu kan ya. Iya, terlepas dari skill-nya gimana kan gitu ya. Betul. Mm-mm. Chemistry ini penting banget sih menurut saya. Hmm. Dan chemistry itu yang buat suatu bisnis ya atau suatu kerjasama itu long lasting. Jadi emang Rian menyarankan ajakin ngobrol aja dulu gitu ya? Iya, betul. Si freelance ini ya, nggak usah langsung ngomongin kerjaan lah gitu ya? Benar. Oke, ini yang agak challenging mungkin, tapi ini penting tak tanyain. Freelancer seperti apa yang harus dihindari? Maksudnya kalau kita nih ya, ini dalam konteks saya nggak bisa ngobrol langsung sama si freelancer gitu loh. Iya. Nah, saya hanya bisa ngelihat ya foto profil ya tadi ya, rating, review. Di permukaan mungkin bagus ya. Nah, tapi apa ciri seperti apa yang harus saya cari yang membuat ini harus saya hindari lah gitu loh, si freelancer ini. Oke, menurut saya freelancer yang mesti dihindarin tuh freelancer yang susah dikontak ya. Istilahnya menjanjikan sesuatu tapi nggak pernah deliver. Kalau delivernya telat ya, itu udah ada tanda-tandanya sebenarnya. Jadi menurut saya freelancer yang suka ngulur-ngulur itu yang paling bahaya menurut saya, Mas. Iya sih benar. Karena kayak kita kesannya kayak diberi pengharapan palsu lah. Sementara kan ada deadline kan kita kan. Benar, dan rawan kehilangan momentum. Betul. Kan ya. Jujur aja kalau saya boleh milih antara mereka yang suka ngulur-ngulur tapi kerjaannya bagus ya, atau hasilnya bagus, sama mereka yang on time tapi kerjaannya kurang bagus, saya milih yang nomor 2. Yang susu ya. Iya, saya butuh clarity, saya butuh certainty lah. Benar. Kalau misalnya bilang Senin harus deliver ya, misalnya dia deliver Minggu, even better lah istilahnya. Iya. Dan beberapa freelance ada yang kayak gitu ya, Minggu dia deliver gitu, ada ya? Ada ya? Wow, oke. Wow, itu keeper. It easier lah sekarang. Dan saya banyak banget kayak freelancer kita di Jogja, klien kita di Singapura, freelancer kita di Papua, kliennya ada di Jakarta, banyak banget kayak gitu. Distance sudah bukan jadi masalah. Wow, oke. Oke, Rian, pertanyaan penutup, apa ya nasihat mungkin ya yang pengen disampaikan mungkin ke pebisnis yang baru mulai atau pengen growth nih dari seorang Rian Gendrukusumo. Jadi gini sih, ini saya sering sharing ke teman-teman juga yang pengen buat bisnis. Jadi saya bilang sama mereka, bisnis itu nggak bisa dipaksain gitu. Nggak semua orang meant to be a business owner. Dan business owner kayak saya, Mas Fikri, aduh, painful deh, bukan main. Curhat nih, semi curhat nih ya. Contohnya gampang aja. Misalnya kayak kemarin nih, kita harus bayar THR ya. Ujungnya kalau misalnya uangnya nggak cukup, pasti kita jadi shareholder mesti pikirin kan. Mesti apakah, mesti cari klien di manakah, gitu kan. Tapi kalau kita jadi profesional ya, kita nggak harus terlalu pikirin kayak gitu. Meskipun ada resiko, misalnya bisa aja di-cut gitu ya. Iya, benar. Tapi as long as kita kerjanya bagus, harusnya no problem. Makanya mungkin pesan terakhir yang saya mau sampaikan adalah nggak semua orang meant to be a businessman atau entrepreneur, and it's totally fine. Iya, benar. Karena kamu pengen teman kamu jadi business owner, jadi kita juga maksain diri jadi business owner, you're into something yang lu belum bisa bayangin lah istilahnya. Jadi benar. Kayak kakak saya pun juga jadi profesional, jauh lebih sukses dari saya. Dia kerja di bank nih, by the way. Dan jauh lebih sukses, jauh lebih ada waktu sama keluarga, jauh lebih happy. Ya, saya juga happy. Dan hari libur nggak mikirin kerjaan ya. Exactly, benar banget. Benar banget gitu. Jadi cuti bersama, kepala kita kemana-mana gitu. Kayak kemarin kita lebaran, saya Jakarta kerja. Kayaknya yang mesti diberesin dulu ya. Gitu. Benar. Oke, di mana pendengar kepo bisa menemukan Mas Rian di internet? Di mana aja biasanya aktif? Oke, saya ada di Instagram ya. Ya.
Instagramnya saya itu, ntar double check dulu deh. Oh ya, sebelumnya ntar semua yang dibilang sama Mas Rian ada di show notes ya, linknya semua nanti ada di episode ini ya, jadi disertakan bareng lah. Ada linknya ya. Ada linknya semua, jadi di mention aja ntar akan kita kasih linknya. Boleh di Instagram nanti di ini nama accountnya Ergondoku Romeo Golf Oscar Nico Delta Oscar Kilo Ultra. Ya. Terus di Twitter juga sama. Ergondoku ya. Ergondoku. Oke. Ada satu lagi sih sama monggo. Kita itu saya juga banyak nulis ya di blog.seribu.com. Itu juga blog.seribu.com ya. Betul. Sama saya setiap sebulan sekali ada webinar ya. Wow, rajin banget, luar biasa. Gimana caranya? Cara mengikutinya gimana? Jadi webinarnya itu kita pakai tools namanya Webinar Jam. Saya sesinya sebulan sekali, saya bakal undang pembicara, biasanya CEO daripada suatu company ya. Kayak terakhir kali kita undang CEO-nya Warung Pintar, Agung. Agung ya. Iya, dan topiknya banyak bahas soal marketing, bisnis, sama venture capital, 3 itu. Oke. Menarik. Jadi lain kali saya bakal undang Mas Fikri deh. Wah, aku belum pantas Mas diundang ke sana. Udah. Rian, terima kasih sekali loh ya, udah ngobrol sama kita, luar biasa loh ya. Sama-sama, thank you. Luar biasa ya. Kalau seperti yang saya bilang di awal ya, mungkin tadi sebelum kita rekaman itu saya bilang sama Rian kalau nyari kisah sukses Rian gampang banget, tinggal Google Rian Gondokusumo, itu halaman pertama Google itu kisah sukses semua gitu kan. tapi di sini saya pengen berbeda, saya pengen ngeluarin ya bahwa ya tadi ya kayak yang Rian bilang di akhir ya, bahwa ada sisi yang sangat painful ya jadi seorang pengusaha gitu ya. Betul. Oke, kita mungkin senang menjalaninya, tapi ada sisi yang orang mungkin lupa bahwa ada sisi yang painful, ada sisi yang dimana kita harus bawa kerjaan ke rumah gitu kan ya, harus mikirin kerja saat orang libur, harus mikirin THR dan lain-lain ya. Betul. Yang mungkin ini sisi yang jarang dibahas di panggung-panggung motivasi mungkin ya. Jadi mungkin ini episode ini banyakkan demotivasi daripada motivasi. Ini lebih benar sih, menurut saya kayak realitinya kayak apa gitu ya. Iya, benar. Benar. Oke, Rian, terima kasih sekali sudah mampir ke sini. Ya. Terima kasih. Seperti biasa nanti setelah ini saya akan share bagaimana bisa dapat harga khusus lah ya untuk jika Anda pengen menggunakan 1000 Lancer ataupun layanan dari 1000.com, kita ada link khusus dari kirim.email, kita sebagai partner ya dari 1000.com. Itu ada offering khusus, potongan harga, nanti linknya akan saya share setelah episode ini. Rian, terima kasih ya. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih pendengar kirim.email juga. Oke, thank you Rian. Thank you. Dadah. Ya, itu tadi obrolan saya dengan Rian, ya, sosok yang sangat humble ya, sangat rendah hati. Dan sesuai janji saya akan memberikan Anda penawaran khusus untuk Anda, atau jika Anda ingin menggunakan layanan dari 1000 Lancer atau 1000.com, ya, misalnya Anda butuh desain logo ya, atau mungkin corporate identity ya untuk UKM ya. Atau mungkin Anda butuh yang lebih ekstrim, misalnya butuh website dan company profile, atau mungkin toko online, atau mungkin Anda bikin artikel berkualitas, misalnya Anda nggak bisa nulis ya. Anda pengen ditulisin artikel berkualitas untuk misalnya SEO ya, kebutuhan traffic dari SEO. Atau mungkin foto produk ya, Anda butuh foto produk, atau mungkin foto editing, dan banyak lagi ya. Silakan Anda menuju kirim.email /1000. Tulisannya 1000 itu tidak pakai huruf E ya di tengahnya. Jadi SRI langsung 1000 ya. Anda buka kirim.email /1000, itu halamannya yang akan membawa ke Anda nanti ke harga khusus untuk menggunakan layanan-layanan dari 1000 Lancer dan 1000.com yang banyak sekali ya. Bukan hanya desain ya, bisa juga foto, videografi, nulis artikel, bikin website, dan lain-lain ya, yang untuk kerjaan-kerjaannya mungkin ya tadi ya, seperti yang sudah Anda dengar di percakapan saya dengan Rian, tidak banyak pekerjaan yang itu rutin ya, kecuali mungkin Anda butuh rutin ya, Anda butuh banyak sekali membuat gambar sehari, itu Anda harus bikin 100 gambar untuk misalnya split testing iklan ya, atau mungkin puluhan video untuk iklan Facebook ya, mungkin Anda harus hire tim full time. Tapi kalau Anda sebulan itu paling cuma bikin 3 atau 4 atau 5 gambar, sampai 10 gambar pun menurut saya ya tidak masalah kita menggunakan jasa freelance ya. Karena biasanya yang saya pelajarin, kalau
teman-teman saya nih ya, yang sudah menemukan winning campaign di Facebook atau sudah menemukan iklan Facebook yang pas, itu biasanya sudah tidak begitu intensif lagi mendesain gambar dan lain-lain ya. Jadi biasanya fokusnya itu ke scale up, ke nambah budget segala macam. Jadi tidak membuat iklan baru terus-menerus gitu ya. Nah, jika Anda seperti itu, atau jika Anda memang tidak, atau hanya ingin mungkin membuat logo yang hanya satu kali bikin gitu mungkin ya, atau mungkin mengubah logo, rebranding atau semacamnya, ini tempat yang tepat sekali untuk Anda. Biayanya hemat, hasilnya banyak, ya hasilnya bagus ya, terukur, dan Anda bisa mengakses bakat-bakat atau orang-orang berbakat dari seluruh Indonesia ya, karena mungkin bisa saja mungkin videografi di tempat Anda ini nggak ada yang bagus. Misalnya Anda tinggal di sebuah perdesaan kecil yang tidak punya videografer yang bagus atau tidak punya fotografer yang bagus, maka Anda bisa meng-hire freelance dari 1000 Lancer, atau Anda bisa submit kontes untuk logo misalnya di 1000.com. Oke? Silakan ke kirim email _1000. Ya, saya Fik Fatullah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah saya akan kembali mengundang orang-orang yang luar biasa yang kita bisa dengar ceritanya ya. Cerita yang ajaib, yang tidak biasa gitu kan ya. Untuk menantang persepsi kita berpikir, menantang cara-cara kita menemukan bisnis ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Video lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Fikri Fatullah dari Kirim.email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.